Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ilmiatul Hanifah dari kelas 3A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah hambatan-hambatan komunikasi massa. Hambatan komunikasi massa itu dibagi menjadi 3, sosiokultural, interaksi verbal, dan psikologis. Sosiokultural itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada aneka etnik, norma sosial, kurang mampunya berbahasa Indonesia, faktor semantik, pendidikan kurang merata, dan hambatan mekanik. Salah satu kasus contohnya aneka etnik, pertentangan antar budaya di kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku, bangsa, dan budaya. Kadang diwarnai konflik antar budaya sebagai bukti keberagaman etnik. Terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial yang dimana biasanya terjadi rasis yang disebabkan karena ras, suku, dan budaya. Yang kedua ada hambatan interaksi verbal. Interaksi verbal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama polaris, yang kedua orientasi internasional, yang ketiga evaluasi statis, dan yang keempat indiskriminasi. Nah, salah satu contoh kasus dari interaksi verbal yaitu polaris. Seseorang yang sebenarnya baik tetapi ada salah satu kesalahan yang dia lakukan seperti ucapan seseorang itu merubah segala fakta yang akhirnya menjadi terlihat jelek di pandangan orang. Yang ketiga ada hambatan psikologi. Yang hambatan psikologis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama kepentingan, yang kedua prasangka, yang ketiga stereotip, dan yang keempat motivasi. Dan di sini contoh kasus salah satu dari hambatan psikologis yang motivasi, orang yang sudah tidak percaya diri dengan dirinya, akan tetapi ada teman ataupun saudara yang memberikan semangat dan nasihat. Yang kedua ada model komunikasi massa. Dalam komunikasi massa ini terdapat beberapa model, yaitu model 2 tahap, model 1 tahap, model banyak tahap, model the floor, model black and white, model jarum hipodermik, dan masih banyak lagi. Model 2 tahap, contoh dari model 2 tahap, contoh kasusnya, sebagian anggota membantu memberikan penyuluhan kepada warga Aceh yang tidak hanya per individu tetapi memberikan suatu informasi melalui media massa seperti televisi dan surat kabar. Yang telah dilakukan media massa televisi dan surat kabar bahwasanya berwaspada cuaca yang kurang baik bisa mengakibatkan terjadi bencana seperti di Aceh saat ini. Memberikan donasi untuk membantu teman kita. Informasi atau pesan itu bertujuan untuk dimanapun kita harus waspada, hati-hati, dan mencegah terjadinya musibah yang tidak diinginkan. Yang kedua ada model banyak tahap. Di model ini memiliki contoh kasus suatu organisasi yang ingin menyuarakan pendapat mereka, kemudian pesan atau saran yang mereka sampaikan diterima dan berkembang dari lembaga media massa dan kemudian menjadi satu kesatuan dari salah satu suara mereka itu tadi. Kemudian model yang ketiga yaitu model the floor. Model the floor ini memiliki contoh kasus apabila pasangan calon DPR akan maju untuk memimpin negara Republik Indonesia, mereka harus membuat pamflet di mana itu harus disebarluaskan di media massa, televisi, dan surat kabar. Mencalonkan saat jabatan presiden hampir habis, harus mempersiapkan visi dan misi menjadi seorang pemimpin negara Indonesia. Kemudian yang ketiga ada teori kontemporer. Kontemporer yang spiral keheningan. Contoh kasus dari teori kontemporer spiral keheningan ini yaitu salah satu orang saat rapat Karang Taruna memiliki ide dan ingin bersuara akan tetapi takut untuk mengungkapkannya. Adanya pendapat dari orang lain dan dia lebih setuju akan hal itu, jadi lebih setuju dengan pendapat mayoritas daripada pendapat atau idenya dia sendiri. Kemudian yang keempat ada normatif media yang bersifat tanggung jawab sosial.
Di sini contoh kasusnya yaitu tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok di Indonesia, PT Jarum, yaitu mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya, yaitu Jarum Foundation. Salah satu contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility terhadap masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.